Memperhatikan perintah Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Inilah hubungan dua arah yang timbal balik. Tuhan mengajar kita tentang apa yang memberi faedah dan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Dan bagian kita adalah memperhatikan perintah-perintahnya. Betapa mulia dan indahnya bila kita tetap dalam ketaatan pada perintah Tuhan, karena di dalamnya terpancar damai sejahtera dan kebahagiaan sejati. Pasal ini menyatakan bahwa Yehuda adalah umat yang mengaku percaya kepada Tuhan dan berseru kepada namanya, tetapi sesungguhnya menolak kebenaran firman-Nya dan tidak bersedia hidup benar di hadapan-Nya. Umat Tuhan menjalankan ritual keagamaan, namun mereka tidak mau taat pada perintah-Nya. Nabi Yesaya memperingatkan umat Tuhan untuk hidup dalam ketaatan, agar terlepas dari penghukuman dan menerima kebahagiaan hidup yang sejati. 1. Tuhan memberi perintah, ayat 17. Tuhan melalui sang nabi mengirimkan sebuah pesan yang penuh anugerah untuk menopang dan menghibur Yehuda di bawah penderitaan mereka. Pesan ini diawali dengan kata-kata yang membangkitkan rasa takjub dan membesarkan hati. Beginilah firman Tuhan, Allah yang kekal, penebusmu, yang sudah menebusmu dan yang akan tetap setia demikian. Sebab Dia adalah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang tidak akan menipu mereka. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang mengikat perjanjian dengan kita sehingga hidup kita berguna. Dia menuntun di jalan yang harus mereka tempuh. Ia tidak hanya menerangi mata mereka, tetapi juga membimbing langkah mereka. Dengan firman-Nya ia memimpin kepada jalan-jalan yang berkenan kepadanya. Berbahagialah orang yang berada di bawah bimbingan Tuhan. 2. Umat memperhatikan perintah Tuhan, ayat 18a. Inilah kehendak baik Tuhan, yaitu perintah-perintahnya memberi kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan memang sudah membawa Yehuda ke dalam pembuangan, tetapi itu terjadi karena mereka sendiri, dan bukan berarti Tuhan berkehendak untuk menyengsarakan mereka. Seperti halnya ketika memberikan hukum-Nya kepada mereka, Ia sungguh-sungguh berharap supaya mereka taat, karena di dalam ketaatan terkandung berkat. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, dapat diartikan sekiranya umatku mendengarkan aku. Bandingkan Mazmur 81 ayat 14. Ini meneguhkan apa yang sudah dikatakan Tuhan dengan sumpah, bahwa Ia tidak berkenan kepada kematian orang-orang berdosa. Seandainya mereka taat saja, maka bukan hanya mereka tidak mengalami pembuangan, tetapi mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hal-hal baik telah disediakan bagi mereka yang memilih untuk taat. 3. Tuhan menjanjikan berkat, ayat 18b sampai ayat 19. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Berarti menikmati rahmat demi rahmat yang satu mengikuti yang lain. Ia mengalir dan selama-lamanya akan terus mengalir. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Seperti itulah kebahagiaan tersedia dan tidak ada yang dapat merintangannya. Tetapi karena mereka tidak taat, arus kemakmuran terhambat dan kebajikan dihanyutkan. Angkatan yang akan datang seharusnya sangat banyak dan sangat makmur, tetapi sekarang mereka sangat sedikit. Terlihat minimnya jumlah orang yang kembali dari pembuangan. Esra 2 ayat 64. Inilah arti anak cucumu seharusnya sudah tak terhitung jumlahnya, seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan. Inilah pengokohan Tuhan bagi umat-Nya yang taat, yakni Israel mendapatkan penghormatan. Sahabat Iktus,
Tuhan memberikan perintah di dalam firman-Nya dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bukan untuk menyengsarakan kita. Ia membungkus berkat-Nya di dalam setiap perintah yang diberikannya. Sebagai umat-Nya, kita diberi kebebasan untuk memilih apakah kita bersedia untuk memperhatikan perintah-Nya atau tidak. Dengan memperhatikan apa yang difirmankannya, berarti kita memberi diri dalam garis berkat-Nya. Saya telah mengikatkan diri saya dalam sebuah perjanjian dengan Allah, bahwa jika saya taat, maka saya pasti diberkati. Sebaliknya, jika saya tidak taat, maka saya menaruh diri saya di bawah kutuk. Saya bersyukur karena Tuhan memberi perintah-Nya kepada saya agar saya menerima semua hal baik yang telah disediakannya bagi saya. Kebahagiaan dan damai sejahtera yang tidak pernah berhenti menjadi janji berkat yang pasti Tuhan genapi dalam hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah memperhatikan perintah Tuhan yang dinyatakan kepada saya melalui firman-Nya? Dalam hal apa saya masih mengabaikan perintah-Nya? Dapatkah saya mengambil komitmen untuk taat? Berkat apa yang dijanjikan Tuhan bagi saya jika saya taat? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau selalu menuntun saya untuk memperhatikan perintah-Mu dan membimbing saya menaatinya. Saya mengerti bahwa Engkau telah merancang segala hal baik dalam hidup saya, bahkan berkat dan kebahagiaan yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti dalam ketaatan saya kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah mengokohkan keberadaan saya di tengah dunia, sehingga orang lain dapat mengenal-Mu melalui hidup saya. Amin. Memperhatikan firman Tuhan adalah cara membuka keran berkat.